Balik lagi bersama gue Mike, dan kali ini gue akan ngebahas film yang berjudul The Maid yang dirilis pada tahun 2014, yang dimana diceritakan bahwa pembantu rumah tangga cantik ini dihamili oleh anak majikannya sendiri, namun tidak diketahui oleh majikannya. Nah, gimana kisah selanjutnya? Sebelum kalian masuk, jangan lupa dipencet tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kita tetap semangat ngonten buat kalian. Gak perlu lama-lama lagi, gue Mike, langsung aja ke videonya. Let's go! Film dibuka dengan memperlihatkan seorang remaja bernama Jack yang baru aja pulang dari kuliah di Amerika. Jack bertemu dengan ayahnya yang bernama David. Jack terlihat sangat tidak menyukai ayahnya karena ayahnya ini telah menikah lagi dengan wanita lain. Meski sekarang ini ayahnya udah bercerai dengan ibu tirinya. Kedatangan Jack sendiri sebenarnya sangat terpaksa karena disuruh oleh pamannya yang bernama Donald. Namun ketika Jack sedang duduk santai di kamarnya, secara tidak sengaja ia melihat wanita yang sedang menjemur pakaian di belakang rumahnya. Jack yang penasaran pun akhirnya turun dan menghampiri wanita itu. Namun ia hanya memandanginya saja. Dan tak lama kemudian ayahnya pun datang. Lalu Jack menanyakan siapakah wanita tersebut. Ayahnya menjawab jika wanita itu adalah pembantu di dalam rumahnya. Jack kemudian diperkenalkan dengan pembantu baru itu yang bernama Maria. Dan saat itu juga ayahnya pun izin kepada mereka untuk pergi ke kantor. Lalu mereka berdua pun berbincang-bincang tentang diri mereka masing-masing. Dan sampai di mana akhirnya Maria bertanya tentang ibu kandung si Jack. Namun tanpa diduga pertanyaan itu membuat si Jack menjadi tersinggung. Dan si Jack pun akhirnya sangat marah kepada si Maria. Kemudian Maria menghampiri Jack dan meminta maaf di sini. Jack mengira jika Maria dengan sengaja menanyakan tentang ibunya. Jack yang sudah terlanjur marah, Jack pun akhirnya pergi untuk memotret dan sembari menenangkan pikirannya tersebut. Ketika sore tiba, di mana Jack sudah pulang ke rumahnya. Akhirnya si Jack ini meminta maaf atas sikapnya tadi kepada si Maria. Namun keesokan harinya ketika Jack sedang memotret, tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang wanita yang langsung mengajaknya untuk berkenalan nih. Wanita itu bernama Becky. Secara terang-terangan, si Becky menanyakan kepada si Jack apakah si Jack sudah memiliki pasangan. Namun tepat saat itu, si Jack dengan sigap menjawab bahwa ia belum punya pasangan. Becky kemudian langsung mengajaknya untuk ke rumah, di mana si Becky mengajak si Jack untuk mencicipi serabi lempit miliknya. Namun si Jack menolaknya dan memilih pulang untuk bertemu dengan si Maria. Ketika di rumah, si Jack pun langsung melihat Maria yang sedang memasak. Di sini Maria pun langsung menanyakan tentang siapa gadis yang bersamanya tadi. Kemudian si Jack menjawab jika dia adalah teman biasa. Lalu setelah itu Jack dan Maria pun terlihat semakin akrab nih. Sifat Maria yang lemah lembut membuat si Jack menjadi nyaman saat di dekatnya. Maria pun akhirnya bertanya berapa sebenarnya usia si Jack dan kapan si Jack ini ulang tahun. Lalu si Jack menjawab bahwa usianya adalah 17 tahun dan beberapa hari lagi ia akan berulang tahun. Maria kemudian menanyakan apakah akan ada pesta di hari ulang tahun si Jack. Namun hal itu membuat si Jack menjadi sangat emosi karena ia tidak mau merayakan hari ulang tahunnya. Tanggal itu sama dengan tanggal ibunya meninggal. Lalu saat si Jack berada di kamar, Maria menghampiri si Jack di kamarnya untuk meminta maaf. Maria berkata jika ia hanya bermaksud untuk menghibur Jack dan juga ia berencana akan memberikan hadiah setelah meminta maaf. Setelah meminta maaf, akhirnya Jack pun memaafkan Maria. Kemudian si Jack bertanya tentang di mana suami si Maria. Maria pun menjawab jika ia belum pernah menikah, namun dengan wajah yang berbeda. Jack yang merasa kalau Maria ini memiliki masalah, ia pun meminta untuk bercerita kepadanya. Jack berkata Maria tak perlu malu untuk menceritakan kisahnya. Dan akhirnya Maria pun bercerita tentang masa lalunya, di mana ia dulu pernah punya pacar ketika seusia Jack. Dan sampai akhirnya pada saat itu Maria hamidun atau hamil duluan. Namun pacarnya Maria ini meminta untuk Maria menghilangkan kandungannya tersebut. Tapi saat itu Maria tidak mau dan tidak menuruti permintaan sang pacar. Maria sendiri menceritakan semuanya kepada orang tuanya. Orang tuanya pun langsung meminta Maria untuk mengasingkan diri di tempat terpencil
sampai Maria melahirkannya. Beberapa bulan setelahnya, Maria pun melahirkan. Ketika lahir, Maria tidak pernah bertemu dengan anaknya sampai sekarang, karena dia dibawa oleh kedua orang tuanya, dan semenjak itulah Maria tidak mau lagi memiliki hubungan dengan pria manapun. Setelah mendengar cerita Maria, Jack pun merasa simpati kepada si Maria. Dan ketika mereka akan melakukan push rank, tiba-tiba ayah Jack datang nih. Namun di sini ayah Jack berkata jika ia akan pergi beberapa hari keluar kota karena ada urusan pekerjaan, dan meminta Maria untuk menginap di sana. Ia diminta untuk menemani Jack saat sedang bekerja. Pada malam harinya, ketika ayah Jack sudah pergi, Jack dan Maria pun langsung nonton TV bersama. Lalu setelah nonton TV, ia langsung berangkat dengan makan malam bersama. Keesokan harinya, seorang pria bernama Jacob mendatangi Maria di rumah Jack. Rupanya Jacob adalah pria yang diceritakan Maria kepada si Jack kemarin. Dan maksud kedatangannya ke sini ternyata ingin melanjutkan hubungan mereka yang sempat kandas 16 tahun lalu. Di sisi lain, rupanya Jack mendengar percakapan mereka. Ia merasa kalau sebentar lagi Maria akan pergi meninggalkannya. Namun ternyata di sini Maria berkata jika ia tidak bisa melanjutkan hubungannya kembali dengan si Jacob. Lalu akhirnya si Jacob pun menerima keputusan Maria dan pulang dari rumah si Jack. Lalu setelah Jacob pulang, Jack bertanya tentang maksud kedatangan Jacob kepada Maria. Ia pun bercerita, pria yang pernah ia ceritakan kemarin dia datang untuk mengajaknya kembali menjalin hubungan. Namun si Maria menolaknya dan meyakinkan Jack kalau mereka tidak ada hubungan apapun. Kemudian, tiba-tiba si Jack menagih kado ulang tahunnya kepada si Maria. Maria pun kaget karena baru kemarin dia marah-marah soal perayaan ulang tahun. Namun terlepas dari itu, Maria senang karena akhirnya Jack udah bisa move on dan mau merayakan hari ulang tahunnya. Jack pun berkata kalau di hari ulang tahunnya ini ia mau Maria menjadi kekasihnya. Maria pun terdiam mendengarkan permintaan si Jack. Ia merasa kalau si Jack tidak akan serius untuk menjalin hubungan dengannya. Tapi di sini Jack menegaskan kalau ia benar-benar mencintai si Maria, guys, dan berjanji akan berkomitmen dengan si Maria. Sampai akhirnya Jack pun menggenggam tangan Maria, namun Maria melepaskan dan tidak mau jika masa lalunya akan terulang kembali. Tak lama setelah itu, Becky datang mencari si Jack. Jack pun akhirnya pergi bersama si Becky dengan maksud agar si Maria cemburu. Ketika di jalan, Jack pun memberitahu kepada si Becky jika hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dan ia menginginkan kado yang spesial, namun tidak ada satupun yang memberinya. Becky yang kebetulan saat itu rumahnya sepi langsung mengajak si Jack untuk pergi ke rumahnya dan berjanji akan memberikan kado spesial untuk si Jack, yaitu berupa serabi lempit miliknya sendiri. Namun di sini Jack teringat kepada si Maria. Ia pun langsung pergi kembali ke rumahnya dan meninggalkan si Becky. Ketika sampai di rumah, terlihat Maria yang sedang bersedih. Jack pun kemudian berkata kalau baru saja ia menolak ajakan si Becky karena terus kepikiran dengan si Maria ini. Maria yang mendengar perkataan Jack, akhirnya Maria pun luluh dan ia pun kemudian menyuruh Jack untuk menikmati serabi lempitnya. Dan akhirnya terjadilah push rank duniawi antara si Jack dan si Maria. Setelah kejadian itu mereka pun tak segan lagi untuk melakukannya kembali. Sampai akhirnya saat itu tiba-tiba ayah Jack datang pulang ke rumahnya. Lalu kemudian ia mengucapkan selamat ulang tahun kepada si Jack dan memberikan sebuah kado. Ayah Jack pun mengajak Jack untuk makan malam bersamanya. Jack yang sebenarnya masih marah, ia pun diberi nasihat oleh Maria untuk berdamai dengan ayahnya. Jika Jack tidak mau melakukannya, maka Maria tak mau lagi memberikan serabi lempitnya kepada si Jack. Di malam harinya, dengan terpaksa Jack dan ayahnya pun duduk sambil berbincang-bincang. Hingga akhirnya Jack pun ketiduran nih di sofa. Lalu keesokan paginya, Jack kembali bertemu dengan si Maria. Kemudian langsung ia menagih janjinya kepada si Maria karena semalam ia udah melakukan permintaan Maria, yang dimana ia harus berdamai dengan ayahnya. Dan tanpa basa-basi, Maria pun langsung mengajak si Jack ke rumahnya.
Lalu disinilah kembali terjadi push rank duniawi yang sangat seru. Malam harinya ketika si Jack pulang ke rumah ayahnya, ia memberitahu jika esok ada taksi yang akan mengantar si Jack ke bandara, di mana ia akan kembali ke Amerika dan melanjutkan kuliahnya. Saat pagi hari tiba, terlihat Jack yang sedang merapikan semua pakaiannya. Ia lalu memberikan tasnya kepada sang ayah, dan tak lama kemudian Maria pun menghampirinya. Lalu si Jack pun berpamitan dan mengajak Maria untuk ikut bersamanya. Namun si Maria berkata bahwa ia tidak bisa ikut dengan si Jack. Tapi si Maria berjanji suatu saat nanti ia akan mengunjungi Jack ke sana. Dan singkat cerita, beberapa bulan kemudian terlihat si Maria yang sedang menjemur pakaian, dan rupanya saat itu Maria tengah mengandung anak si Jack, yang dimana Jack pernah berjanji akan bertanggung jawab dengan hal itu. Lalu film pun selesai. Dari sini kita bisa belajar nih, kalau misalkan yang dimana kata pepatah jodoh ada di tangan Tuhan, itu benar adanya guys. Nih buktinya nih, anak majikan bisa dapat gadis dari pembantunya sendiri. Waduh, gimana tuh ceritanya? Keren banget kan? Jadi jodoh itu datangnya nggak diduga-duga guys. Sama seperti Jack dan Maria. Walaupun mereka bertemu dengan sangat singkat, tapi si Jack siap untuk berkomitmen dengan si Maria. Sekian dulu ceritanya, gue Mike pamit undur diri. Bye-bye.